Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Sistia Adisti, NPM 202301033, Prodi Akuntansi, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindakan bermoral dan tidak bermoral. Moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Sedangkan tidak bermoral adalah perilaku yang buruk atau tidak adanya rasa hormat antar sesama. Tujuan dan fungsi moral. Yang pertama, untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Yang kedua, untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran kewajiban yang dilandasi moral. Ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Yang keempat, membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani karena menunaikan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan berdosa atau kecewa. Yang kelima, moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan, sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Yang keenam, moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahan dalam setiap dorongan naluri keinginan atau nafsu yang mencapai harkat dan martabat pribadi. Sikap saling menghormati dan menghargai penting dilakukan supaya tidak ada perpecahan di masyarakat. Contoh tindakan moral yang pertama yaitu menghargai agama atau kepercayaan orang lain. Pada dasarnya, hidup rukun dan toleran di antara pemeluk agama yang berbeda-beda tidak berarti bahwa ajaran agama yang satu dan ajaran agama yang lain dicampur adukan. Akan tetapi, dengan dasar hidup rukun dan toleransi dalam kehidupan berkelompok dan bermasyarakat, tradisi-tradisi keagamaan yang dimiliki oleh individu yang menyatukan sistem-sistem keyakinan keagamaan. Contoh tindakan bermoral yang kedua yaitu memberikan tempat duduk saat di kendaraan umum untuk orang tua atau ibu hamil yang tidak mendapatkan tempat duduk. Ketika sedang menaiki kendaraan umum seperti busway atau kereta, biasanya terdapat orang tua atau ibu hamil yang tidak mendapat tempat duduk. Kita sebagai sesama hendaknya memberikan tempat duduk kita kepada mereka, karena mereka lebih membutuhkannya. Orang yang bermoral akan melakukan hal tersebut tanpa harus diminta orang yang bersangkutan, karena moral tumbuh dalam diri sendiri. Contoh tindakan bermoral yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain saat diskusi. Ketika sedang diskusi, pasti ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ketika ada perbedaan pendapat, kita harus menghargai pendapat tersebut walaupun tidak sama dengan pendapat kita. Itu merupakan tindakan bermoral dan supaya tidak menimbulkan keributan ketika sedang diskusi. Kemudian contoh tindakan tidak bermoral. Yang pertama yaitu tidak menghormati orang tua dan guru. Seringkali anak lupa bahwa mereka telah dibesarkan dengan susah payah oleh orang tua mereka, namun mereka malah tidak hormat, dan juga kepada guru mereka di sekolah yang telah mengajarkan mereka. Terkadang mereka malah bertindak tidak sopan dan berkata yang tidak-tidak mengenai guru mereka, karena galak, dan sebagainya. Padahal maksud dari guru tersebut supaya mereka tidak bertindak seenaknya sendiri. Dan juga seringkali ketika siswa berada di luar sekolah dan bertemu guru mereka,
Mereka malah menghindar dan pura-pura tidak melihat, padahal sebenarnya mereka melihat. Sifat seperti ini hendaknya dihilangkan, karena termasuk tindakan tidak bermoral. Perbanyak belajar mengenai etika dan menghilangkan sifat berprasangka buruk. Contoh tindakan tidak bermoral yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan. Banyak ditemukan pelang dan tulisan perintah untuk tidak membuang sampah sembarangan. Namun masih banyak sekali yang membuang sampah dengan sembarangan. Padahal kita semua bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan di sekitar kita. Ketika terjadi bencana karena membuang sampah sembarangan seperti banjir, kita sendiri yang rugi. Maka dari itu, baiknya kita menaati aturan dan mulai menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jagalah alam sekitar agar menjadi manusia yang bermoral. Dengan adanya kemajuan teknologi di Indonesia yang semakin canggih, menjadikan budaya-budaya di Indonesia menjadi luntur. Dan masuknya budaya-budaya luar membuat masyarakat mudah terbawa pengaruhnya. Nilai moral berkaitan dengan budaya. Budaya-budaya luar mempengaruhi moral bangsa Indonesia. Masyarakat cenderung meniru perbuatan yang buruk dari budaya luar. Itu yang menyebabkan menurunnya nilai moral bangsa Indonesia. Seperti dalam Pancasila, terdapat sistem etika yang harus diterapkan. Sila pertama yaitu ketuhanan. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Sila kedua yaitu kemanusiaan. Hakikat sila kemanusiaan yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan tindakan manusia yang biasa. Sila ketiga yaitu persatuan. Hakikatnya terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. Sila keempat yaitu kerakyatan. Hakikatnya terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, yaitu menghargai diri sendiri sama dengan halnya menghargai orang lain. Lalu sila kelima yaitu keadilan. Hakikatnya bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita bisa lebih memilih dan memilah perbuatan yang baik untuk dilakukan demi mewujudkannya negara yang aman dan tentram. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.